Ucap syukur kepada Tuhan karena Engkau kembali lagi ya Tuhan dalam anugerah-Mu yang begitu besar. Engkau sekali lagi memberikan kepada kami kesempatan sesama orang kudus ya Tuhan, boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ini adalah kesempatan yang begitu berharga. Maka Tuhan, kiranya Engkau tidak melewatkan kami, tetapi Engkau melawat kami lagi dengan firman-Mu. Tolonglah setiap daripada kami Tuhan, baik itu yang hadir di tempat ini maupun melalui Zoom. Dan kami juga datang berdoa, kiranya ya Tuhan Engkau menyatakan kehendak-Mu kepada kami. Pimpin dan sertai juga hamba Tuhan yang hina ini penuh dengan kekurangan. Biarlah ya Tuhan kemuliaan Kristus saja yang nampak dan boleh ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan lagi bagian Alkitab dari seri Kisah Para Rasul. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 ayat 1 hingga 12. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 1 sampai 12 dengan judul Paulus di hadapan Festus dan naik banding kepada Kaisar. Mari kita membacanya secara bergantian. Yang ganjil akan dibaca oleh bapak-bapak, kemudian yang genap akan dibaca oleh wanita. Mari kita mulai. Ayat yang pertama oleh para pria, 1, 2, 3. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Namun Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Namun kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Paulus memang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, terutama karena dia mengatakan bahwa tidak perlu lagi yang namanya sunat, tidak perlu lagi hukum Taurat itu dibebankan kepada seseorang, terutama dari bangsa-bangsa lain untuk menjadi seorang Kristen. Dari situ orang-orang Yahudi begitu banyak yang akhirnya membenci akan Paulus dan bahkan menyebut Paulus sebagai orang yang mengotori bait Allah.
ketika ia masih di Yerusalem. Begitu banyak musuh-musuh kerajaan Allah. Mereka sebenarnya bukan musuh Paulus, mereka adalah musuh-musuh kerajaan Allah. Yang Paulus beritakan adalah Kristus, yang membawakan juga hal yang sama, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah harus dinyatakan di bumi. Kerajaan Allah adalah inti daripada Injil-Injil. Seluruh Injil memakai kata kerajaan Allah maupun kerajaan sorga. Kerajaan Allah harus tegak di atas bumi ini. Dan tentu kita mengetahui banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai kerajaan Allah. Banyak sekali musuh-musuh kerajaan Allah. Siapa saja itu yang tidak menyukai? Siapa saja musuh kerajaan Allah? Yang pertama, musuh kerajaan Allah adalah diri manusia berdosa itu sendiri. Diri manusia berdosa itu sendiri. Orang yang menolak kerajaan Allah biasanya punya kerajaan lain yang dia pertahankan, yaitu kerajaan dirinya, yaitu setiap atau segala sesuatu yang ia inginkan tetapi tidak sejalan dengan kerajaan Allah. Nah, itu dia namanya kerajaan diri. Kerajaan diri adalah musuh daripada kerajaan Allah. Minggu lalu dalam khotbah saya yang di Yohanes 6, saya berkata pada terakhir kali, mengapa orang tidak mau mengikuti Tuhan Yesus? Mengapa orang tidak mau sepenuhnya mengikut Tuhan Yesus? Karena masih ada hal yang dia mau simpan, yang dia mau keep untuk dirinya sendiri. Nah, ini dia kerajaan diri. Ada bagian dalam hidup kita mungkin gelar kita kah, posisi kita kah, kenyamanan kita kah, jabatan kita kah, yang kita bilang Tuhan tolong ini jangan untuk Tuhan, ini untuk saya saja. Kerajaan diri. Tetapi manusia yang berdosa selalu berdosa lagi dan lagi, itu karena disebabkan oleh satu hal, tipuan. Manusia itu adalah makhluk yang sering sekali ditipu. Bahkan asal mula dosa, kita bisa bilang itu adalah tipuan. Asal mula dosa adalah tipuan. Satu penulis yang saya rasa tidak asing bagi kita, namanya Nancy Leigh DeMoss, pernah menulis bahwa bagaimana sesuatu itu berubah menjadi dosa. Yang pertama, dia mengatakan bahwa manusia itu mendengarkan tipuan. Kemudian dia waktu mendengarkan tipuan, dia bukan langsung menghempaskan tipuan itu, tetapi dia memberikan tipuan itu masuk ke dalam dirinya. Dia mulai memikirkannya, akhirnya dia mulai percaya. Dia percaya tipuan itu, akhirnya dia melakukannya. Ditipu. Siapa yang menipu kita? Tentu saja kerajaan si jahat itu sendiri, si setan, si iblis itu. Karena mereka pasti tidak suka ketika kerajaan Allah itu tiba. Toh mereka juga akan di sana akan menerima penghukuman daripada kerajaan Allah, daripada Allah itu sendiri. Dan si jahat ini telah masuk di dalam setiap tatanan, di dalam setiap individu, di dalam setiap hal di dalam dunia ini, termasuk kita, yang terus menggoda kita, yang terus menipu kita dan terus menuduh kita. Inilah musuh-musuh kerajaan Allah. Inilah musuh-musuh Kristus. Sebab Kristus sendiri datang untuk mengabarkan dan menyatakan kerajaan Allah. Dan untuk kerajaan Allah ia juga mati sehingga ada kebangkitan. Ada harapan untuk satu perbaikan atau namanya restorasi. Kita semuanya ketika kita menerima kebangkitan Kristus, yang kita terima adalah kuasa atas kematian, kuasa atas dosa, sehingga orang yang sudah ditebus Kristus, dia bisa berkata tidak lagi kepada dosa. Dia bisa berkata tidak kepada dosa. Inilah panggilan orang Kristen, yaitu dia harus mengabarkan Kristus, mengabarkan kematian Kristus dan juga kebangkitannya kepada tiap orang di seluruh dunia. Itu sebabnya orang Kristen harus menginjili. Tidak ada alasan untuk orang Kristen berkata, oh saya tidak cukup mampu untuk menginjili sehingga saya tidak perlu menginjili. Tidak ada alasan itu. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menginjili. Tidak ada alasan saya sudah cukup segini, saya tidak perlu menginjili. Tidak ada alasan itu. Tidak ada alasan itu. Itu adalah tipuan iblis. Jangan kita mau ditipu oleh iblis. Iblis akan selalu cari cara, segala macam cara
untuk membuat supaya Injil itu tidak diberitakan. Sekali lagi, iblis akan mempunyai segala macam cara supaya pemberitaan Injil itu tidak dilaksanakan. Saya punya beberapa pengalaman tentang hal ini. Waktu saya KKR di Saparua, itu di di Ambon sana, sedikit lagi di Saparua, 2 kali saya mengalami kejadian yang sama. Pada saat itu yang pertama kali adalah ketika saya memberitakan Injil, ketika sudah sampai klimaks tentang Kristus, yang ditinggikan Kristus, yang dijanjikan bahwa setiap orang yang menerima Kristus itu akan selamat. Pada saat itu mic-nya mati. Mic-nya mati itu hari pertama, saya masih ingat sekali, mic itu mati, sehingga saya harus pakai semua tenaga saya untuk berteriak kepada 200-an anak. Kemudian besoknya saya sudah belajar pengalaman yang pertama, bahwa saat itu saya pakai mic wireless. Saya pakai mic wireless sehingga waktu pas puncak itu baterainya habis, itu casnya habis. Tetapi kemudian pada hari yang kedua, hari berikutnya saya pergi ke sekolah lain. Kali ini saya berhadapan dengan anak SMP. Kita yang sudah mengajar sekolah minggu tahu bahwa ada beda besar antara ngajar anak SD sama ngajar anak SMP. Karena anak SMP itu sudah mulai tidak mau mendengarkan, sudah sangat gampang perhatiannya itu dihancurkan dan segala macam. Kemudian pada saat itu saya sudah belajar, oke, kalau begitu saya harus pakai mic speaker pinggang saya. Oke. Tetapi mereka kasih saya mic yang lain. Mereka kasih mic saya, nah kali ini tuh bukan wireless, jadi dia mic yang dicolok itu, jadi saya merasa lebih aman. Akhirnya saya tidak jadi pakai mic speaker. Pas klimaksnya lagi, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Listriknya mati. Listriknya mati dan saya sedang berkhotbah di lapangan dengan 500 anak. Jadi sekali lagi saya harus berteriak dengan keras. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita di dalam hari itu juga, itu adalah KKR yang sejauh ini paling banyak anak SMP yang mengaku percaya pada Tuhan dan bahkan yang mau bertobat dan menjadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, tidak ada yang bisa menggagalkan pemberitaan Injil. Tetapi bukan berarti kita tidak memberitakan Injil. Iblis selalu pakai cara untuk membuat firman Tuhan itu tidak diberitakan. Sama seperti yang ia lakukan dalam Kisah Para Rasul 25, yaitu ia berusaha untuk dia berusaha untuk memotong jalannya pemberitaan Injil, supaya Paulus tidak lagi memberitakan Injil, supaya tidak ada lagi Injil yang diberitakan. Kita tahu dalam kehidupan Paulus, kita melihat Paulus ini begitu giat mengabarkan Injil. Dia menunggu sebentar untuk naik kapal, dia beritakan Injil di orang Athena. Dia melakukan apapun, dia melihat banyak orang, dia diadil dan segala macam. Dia memakai setiap kesempatan untuk mengabarkan Injil. Dan bagaimana caranya supaya orang ini tidak lagi memberitakan Injil? Cuma satu cara, matikan saja dia. Matikan saja dia, dan itu yang dilakukan dengan siasat orang-orang yang jahat tersebut, yaitu mereka mau membuat Paulus itu akhirnya pergi ke Yerusalem, sehingga di tengah jalan Paulus itu dibunuh. Maka pertanyaannya saudara, apakah kita sudah ditipu? Apakah kita sudah ditipu bahwa kita tidak harus memberitakan Injil? Ini adalah tipuan yang besar karena Injil harus diberitakan. Injil harus diberitakan. Ada satu ayat firman Tuhan yang begitu menggentarkan saya, karena dalam Yehezkiel, Allah berbicara kepada Nabi Yehezkiel, dia berkata, kalau saya ada perkataan kepada umat Israel, kemudian saya suruh kamu untuk beritakan kepada orang Israel, dan kamu tidak memberitakannya, dan akhirnya terbukti orang itu dihukum, dia masuk di dalam neraka, darahnya orang itu akan ditanggungkan kepada kamu. Tetapi kalau misalnya kamu sudah tahu, kamu sudah menjalankan apa yang aku suruh kamu untuk bicarakan kepada umat, dan kemudian umat itu tidak mau mendengarkan, maka darahnya akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Ini adalah panggilan orang Kristen, mengabarkan Injil. Injil harus diberitakan. Maka mari berhati-hati dengan musuh kerajaan Allah, karena mereka akan pakai segala cara supaya Injil tidak diberitakan. Mereka akan pakai segala cara untuk memotong jalannya pemberitaan Injil.
Membuat kita takutkah mungkin? Membuat kita tidak berani? Membuat kita overthinking? Belum juga kita menginjili, kita sudah overthinking. Ini adalah tipuan-tipuan iblis karena dia mau potong pemberitaan Injil. Maka hari ini mari kita sama-sama merenungkan apa yang kita bisa ketahui tentang musuh kita ini, si jahat, dan apa penghiburan bagi kita sehingga kita dengan lebih berani lagi mengabarkan Injil Tuhan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa musuh kerajaan Allah tidak pernah lengah akan sasarannya. Sekali lagi, musuh kerajaan Allah, si jahat, si iblis itu tidak pernah lengah sasarannya. Seperti laser, ia akan terus-menerus menuju kepada satu titik itu. Itulah musuh kerajaan Allah. Dalam kisah yang kita baca dalam pasal yang ke-25, ini tentu saja lanjutan dari pasal 24. Di pasal yang ke-24 yang jadi gubernur saat itu adalah Felix. Dan Felix memerintah cukup lama sehingga kita tahu dalam ayat 27 bahwa dari Felix, dari peristiwa pasal 24 ke dalam pasal 25 itu ada rentang waktu 2 tahun. Ada rentang waktu 2 tahun. Nah, semua keterangan-keterangan waktu ini penting untuk kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, karena kadang kita membacanya karena berurutan kita pikir ini waktu yang singkat. Tetapi ini cukup lama ya, 2 tahun. Sudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Festus. Dan untuk mengambil hati orang Yahudi, Felix membiarkan Paulus tetap di dalam penjara. Jadi Felix orang Yahudi tidak berhasil untuk membunuh Paulus dalam zaman pemerintahan Felix. Sekarang Festus naik setelah 2 tahun Felix memerintah, dan kembali lagi mereka melihat ini sebagai kesempatan yang tepat untuk memanfaatkannya untuk menyerang Paulus lagi. 2 tahun dan tidak pernah lengah sasaran. 2 tahun sasarannya masih sama. Sasarannya masih sama. Musuh kerajaan Allah melihat ini sebagai kesempatan yang baik. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dan perhatikan bagian ini. Bagian ini menunjukkan bahwa si jahat, si iblis itu tidak pernah main-main di dalam dunia. Dia akan terus-menerus menipu kita. Dia akan terus-menerus membuat supaya pemberitaan Injil itu dipotong jalannya. Tidak pernah lengah. Tidak pernah lengah. Musuh begitu giat, musuh tidak pernah lengah. Seperti laser kepada satu tujuan, dia betul-betul melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan tersebut. Apa yang membuat kita orang Kristen seringkali kehilangan fokus? Jikalau musuh kita itu begitu fokus, begitu tidak lengah, lalu apa? Kenapa orang Kristen itu seringkali kehilangan fokus? Ada satu hal, lengah. Karena kita lengah, seperti sebuah tembok kota yang besar pada zaman dahulu, ketika zaman kerajaan, seperti tembok kota yang besar. Kemudian ada kerajaan musuh dari luar hendak masuk ke dalam. Kemudian kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, bagian apa yang pertama diserang oleh musuh tersebut? Seringkali kita berpikir, oh iya, pasti yang bagian lemahnya, karena itu adalah titik lemahnya. Oh tidak, saudara sekalian. Justru karena dari dalam tahu titik lemahnya di mana, maka dia akan lebih banyak mengirim orang ke situ. Lalu di mana musuh itu akan bergerak? Ke tempat bukan lemah, lengah. Lengahnya itu di mana? Justru di tempat yang kuat. Justru di tempat yang kuat. Di dalam tembok yang paling tebal, mungkin di dalam tembok yang paling kuat. Karena kenapa? Toh orang tidak jagain. Orang tidak menjaga itu karena merasa itu sudah kuat. Tidak perlu dijaga, tetap juga akan kuat. Jadi bukan titik lemahnya, tetapi titik lengahnya. Dan di situ, di titik lengah itu dibombardir terus dengan serangan, dengan tekanan, dengan beban, sehingga tembok itu runtuh. Masuklah musuh-musuh itu ke dalam kerajaan tersebut. Kenapa orang Kristen kehilangan fokus? Karena ia lengah. Karena ia lengah. Maka mari kita belajar rendah hati Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak bisa hidup
1 detik pun, bukan lagi 1 jam, 1 detik pun tanpa anugerah Tuhan. Kita tidak bisa hidup, tidak bisa bertahan 1 detik pun tanpa anugerah Tuhan. Kita tidak bisa melewati 1 hari pun tanpa firman Tuhan. Kita tidak bisa melewati 1 hari pun tanpa berdoa kepada Tuhan. Ini juga selalu terus mengingatkan kepada saya. Karena saya juga harus terus mendidik diri saya dalam firman dan doa. Dan saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri, dan semoga ini juga menjadi pertanyaan pada diri kita. Apakah kita tidak terlalu sombong jikalau kita merasa hari ini saya bisa lalui sendiri tanpa firman dan doa? Sekali lagi, apakah kita tidak terlalu sombong jikalau kita berpikir kita sendiri bisa melewati hari ini tanpa firman dan doa? Mari kita menjadi orang Kristen yang tidak lengah. Paulus pun bukan orang Kristen yang lengah. Dia tahu dengan betul-betul bahwa dia diincar, bahwa banyak orang ingin nyawanya. Itu sebabnya dia selalu mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan nyawanya sebagai gratisan. Ini anugerah, kata anugerah kadang di Alkitab kita bisa artikan ya anugerah Tuhan. Tetapi juga anugerah itu kan dari kata gratia, dalam bahasa Inggrisnya gratis. Dia tidak akan menyerahkan nyawanya sebagai gratisan untuk orang supaya dia dibunuh sehingga Injil tidak lagi dikabarkan. Inilah kenapa alasannya Paulus tetap bertahan, karena dia tahu siasat setan. Dia tahu siasat setan. Ada beberapa hal yang kita bisa tebak atau kita bisa mengambil kesimpulan daripada Paulus kenapa dia tidak mau pergi ke Yerusalem. Yang pertama, menurut catatan dari seorang sejarawan yang cukup tua, yang bisa dibilang paling pertama, Josephus, mengatakan bahwa memang keadaan kota pada saat itu dikelilingi oleh bandit. Jadi di tengah jalan itu banyak orang yang bisa mencuri, bisa menghentikan kereta, kemudian dia mencuri. Bahkan bukan hanya bandit tetapi juga asasin, pembunuh, sehingga dia tahu betul keadaan di sini, keadaan di dalam perjalanan jauh itu bagaimana. Tetapi yang kedua yang saya yakin juga Paulus miliki, yang lebih penting adalah Paulus belajar, percaya dan bersandarkan kepada firman Tuhan. Paulus adalah seorang yang terus setia kepada firman Tuhan. Dia berkata kepada Agripa di dalam pasal 26 ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Dia selalu bersandar kepada firman Tuhan. Dan dari bagian ini, bagaimana kita tahu bahwa dia bersandarkan firman Tuhan sehingga dia tidak akan pergi ke Yerusalem karena dia tidak mau menyerahkan nyawanya sebagai gratisan. Karena di dalam pasal 23 ayat 11 ada janji Tuhan sebelumnya. Di dalam pasal 23 ayat 11 ada janji Tuhan. Bolehkah kita membacanya bersama-sama apa yang menjadi janji Tuhan kepada Paulus di dalam pasal 23 ayat 11. Pasal 23 ayat yang 11 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, teguhkan hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah engkau harus bersaksi di Roma. Di Roma. Setelah bagian ini, komplotan orang-orang Yahudi itu menuduh sehingga Paulus harus dilarikan ke Kaisarea. Kemudian dia tinggal di situ di dalam masa pemerintahan Felix, kemudian Festus. Jadi dia belum pergi ke Roma. Dia belum pergi ke Roma, tapi Tuhan akan bilang, aku akan menyertai kamu untuk bersaksi di Roma. Jadi dia tahu bahwa Kaisarea bukan menjadi last destination hidupnya. Dia tahu bahwa dia masih harus pergi ke Roma. Dia masih harus pergi ke Roma. Maka Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersandar kepada Tuhan saja. Belajar bersandar kepada Tuhan saja. Mari kita terus menerus membaca firman, karena inilah sandaran kita. Kita perlu mengerti, bahkan kita perlu menghafal firman Tuhan, karena kenapa? Kita membutuhkannya. Kita membutuhkannya untuk mengabarkan Injil kepada orang lain,
tetapi kita membutuhkannya untuk terus mengingatkan diri kita kembali. Kita membutuhkannya ketika kita menginjili orang-orang. Kita membutuhkannya ketika kita menghibur orang-orang yang sedang bersedih. Kita membutuhkannya ketika kita berbicara kepada orang lain, ketika orang dalam masa sulit, dalam pencobaan dan segala macam. Tetapi juga kita perlu firman Tuhan supaya kita terus-menerus membicarakan firman Tuhan yang di dalam. Secara psikologi, manusia itu akan selalu berbicara kepada dirinya sendiri. Kenapa orang itu merasa dirinya itu selalu jadi korban? Karena dia akan terus berbicara kepada dirinya sendiri. Kenapa orang bisa melakukan suatu hal yang jahat? Karena dia akan terus-menerus berbicara kepada dirinya sendiri. Kenapa orang terus-menerus minder? Karena dia terus-menerus memberitahu kepada dirinya, kamu kurang, kamu ini, kamu ini. Jadi kalau bukan firman yang kita masukkan ke dalam diri kita, maka yang bukan firman itu yang akan kita bicarakan kepada diri kita. Dan itu pasti dosa. Itu pasti dosa karena dia meleset daripada firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan ketika kita lemah, ketika kita takut, ketika kita sedih. Mari kita terus-menerus menggumulkan firman. Musuh bekerja dengan tanpa lengah, dia begitu fokus seperti laser. Maka kita tidak boleh berhenti mengabarkan Injil dengan bijaksana dan bersandarkan firman Tuhan. Satu firman Tuhan yang harus kita terus ingat di dalam kehidupan kita dan juga terjadi di dalam pasal 25 adalah kalimat terakhir dari amanat agung. Apa amanat agung? Pergilah, kabarkanlah Injil kepada seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Tritunggal, kemudian ajarkanlah kepada mereka segala yang diajarkan olehku kepadamu, dan yang terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu adalah anugerah terbesar. Anugerah terbesar itu bukan kelimpahan material, tetapi justru penyertaan Tuhan adalah anugerah terbesar. Tetapi pertanyaannya, siapa yang disertai Tuhan? Siapa yang disertai Tuhan? Saya mengutip dari Pendeta Stephen Tong tahun lalu di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dia membawakan tentang amanat agung. Kemudian di dalam sana dia mengatakan, siapa itu orang-orang yang disertai Tuhan? Banyak orang mengatakan, kiranya Tuhan menyertai kamu, kiranya Tuhan menyertai kamu, Tuhan tolong sertai aku. Tetapi siapakah orang-orang yang disertai Tuhan? Jawabannya adalah orang yang mengabarkan Injil. Hanya orang yang mengabarkan Injil yang disertai Tuhan. Sekali lagi, hanya orang yang mengabarkan Injil yang disertai Tuhan. Wah, waktu saya dengar ini saya langsung menolak ya. Itu respon pertama ketika kita ada perbedaan pendapat adalah kita langsung tolak dulu. Wah, ini gak benar, ini masa Tuhan tidak menyertai umatnya dan segala macam. Tetapi Bapak Ibu sekalian, makin saya pikirkan makin benar perkataan itu. Karena kenapa? Karena Tuhan hanya menyertai orang-orang sejak perjanjian lama. Tuhan hanya menyertai orang-orang yang dia pakai untuk berbicara kepada umatnya tentang kerajaan Tuhan. Jadi yang di luar kehendaknya dia tidak akan sertai. Tetapi seseorang yang berjalan di dalam kehendaknya, yang mengikuti kehendaknya, dia akan disertai Tuhan. Yang sejalan dengan kehendak Tuhan, dialah yang disertai Tuhan. Siapakah orang yang sejalan dengan kehendak Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Amanat agung. Memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu sebabnya tidak ada namanya alasan untuk tidak mengabarkan Injil Tuhan. Jikalau iblis itu, musuh kita itu begitu giat, maka mari kita bersandarkan janji dan penghiburan penyertaan Tuhan, kita juga giat memberitakan Injil Tuhan. Dan yang terakhir, musuh itu bekerja dengan menipu. Musuh itu bekerja dengan menipu. Sekali lagi, dia adalah bapa segala penipu. Dia selalu menipu kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, kita pun dituduh untuk tidak kembali kepada Tuhan. Itulah iblis, itulah si jahat itu. Dan apa tuduhannya di dalam pasal 25 ini?
Waktu orang-orang itu datang kepada Festus, dikatakan bahwa mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang berat. Mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang berat. Tuduhannya apa? Ancaman. Kerajaan Allah bagi dunia itu adalah ancaman. Ini adalah tipuan dari si jahat, si setan itu. Karena kenapa? Kerajaan Allah bukan ancaman. Kerajaan Allah adalah kerajaan damai. Itu sebabnya kerajaan ini harus diberitakan. Itu sebabnya tentang jalan Tuhan harus diberitakan. Itu sebabnya Kristus harus diberitakan. Kenapa? Karena tidak ada segala sesuatu pun yang di luar Kristus dapat ditebus. Sekali lagi, melalui Kristus ada penebusan, tidak hanya manusia, tetapi segala macam ciptaan, termasuk alam, termasuk tatanan sosial, termasuk apapun itu, engkau dan saya juga bisa ditebus Tuhan karena Kristus. Maka Kristus bukan ancaman, tetapi Kristus harus diberitakan karena mereka perlu dengar Kristus. Mereka perlu dengar Kristus. Mereka begitu buta jalan di dalam dunia ini. Mereka perlu Kristus. Dunia sudah begitu rusak. Manusia berkata bahwa segala macam teknologi ini adalah suatu kemajuan, padahal sebenarnya itu adalah semakin memperburuk atau memperparah keadaan dunia ini. Lalu di mana ada restorasi kalau bukan di dalam Kristus? Kerajaan Allah bukan ancaman, tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan damai sejahtera. Kerajaan damai sejahtera. Maka hari ini saya mengundang kita, apakah kita mau berbagian dalam kerajaan ini? Apakah kita mau berbagian di dalam pekerjaan Tuhan memberitakan Injil? Apakah kita juga mau mulai dengan membagikan traktat mungkin? Apakah kita mau membicarakan tentang Kristus kepada orang lain? Banyak orang berpikir bahwa menginjili itu begitu sulit, begitu susah. Memang pada awalnya begitu susah. Tetapi kalau sudah selesai penginjilan satu kali saja, kita akan punya satu sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ada satu sukacita yang beda sekali ketika kita mengabarkan Injil kepada orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita sebagai hamba Tuhan, mari kita berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Jikalau musuh kerajaan Tuhan begitu giat, maka mari kita juga dengan giat terus berbagian di dalam pekerjaan Allah, penginjilan. Kiranya Tuhan terus menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus meneguhkan hati kami, memberikan kepada kami keberanian, memberikan kepada kami firman. Dan ya Tuhan, kiranya dengan bersandarkan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kami sepanjang masa sampai akhir zaman, jikalau kami mengabarkan Injil Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami masih malas menginjili. Ampunilah kami jikalau kami merasa kami adalah orang Kristen yang sudah cukup, tetapi kami tidak menginjili. Ada begitu banyak orang di dalam kota ini yang belum percaya kepada Tuhan. Bisakah kami mengatakan kepada Tuhan, sudah cukup, ketika Tuhan menginginkan mereka untuk berbalik kepada Tuhan? Dengarkanlah doa kami Tuhan, kuatkanlah hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya.